Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." dan Yesus pun berkata kepada mereka, Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Salam jumpa, saudara-saudara yang baik hatinya, rajin menabung, dan saleh. Nyatanya menjadi orang saleh itu bukan hanya perkara melakukan berbagai ritual agama, beribadah dengan rajin, membaca kitab suci setiap waktu, berdoa senantiasa, dan melakukan berbagai pelayanan-pelayanan dalam hidup bergereja. Kesalehan secara pribadi harus juga connect atau nyambung dengan kesalehan secara sosial. Artinya, iman kita kepada Kristus harus terhubung dengan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama. Itu yang sangat jelas ditegaskan di dalam Injil Matius pasal 21 tadi, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat 32. Yesus yang ditanya mengenai kuasa siapa dia melakukan semua perkara, berkhotbah, melakukan berbagai mujizat dan tanda, membalikan pertanyaan dari para imam, kepala, dan juga ahli-ahli Taurat dengan menanyakan mengenai perihal bagaimana Yohanes Pembaptis. Kuasa siapakah Yohanes Pembaptis membaptiskan? Tentu maksudnya yang dimaksud oleh Yesus adalah kuasa dari Allah untuk mempertobatkan semua orang, termasuk di antaranya imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang saleh secara pribadi, saleh secara rohani, tetapi hanya berhenti pada kesalehan secara rohani. Kalau kita membandingkan diri kita misalnya, ketaatan beribadah kita dengan para imam kepala, jauh sekali. Kita mungkin cuma sedikit dari apa yang sudah dilakukan oleh imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka sangat hafal tentang Taurat, mereka sangat memahami tentang kitab suci, dan berbagai dalil-dalilnya. Jadi kesalehan secara pribadi, kesalehan secara rohani itu mereka punya. Jadi kalau kita membandingkan, tentu kita mungkin tidak sampai di situ. Tetapi Yesus mengajak untuk lebih jauh lagi, melampaui batas-batas kesalehan yang sifatnya adalah ritual atau ritus. Kesalehan ritual itu tentu baik. Yesus tidak kemudian membuat kita, mengajak kita untuk belajar atau kemudian meninggalkan berbagai perkara ibadah-ibadah ritus.
Itu semua penting untuk membangun iman percaya kita. Tetapi iman harus terus melangkah seiring dan seturut dengan perbuatan dan apa yang kita imani terhadap Allah itu. Itu yang ditegaskan oleh Yesus. Ketika kemudian memperbandingkan antara para imam kepala yang disebut sebagai anak sulung, yang sudah menerima kabar keselamatan, yang sudah menerima berita tentang keselamatan, yang sudah menerima bagian dari kitab suci tentang nubuatan. Mereka tahu betul tentang aturan-aturan agama, mereka tahu betul tentang hidup dalam pertobatan, tetapi hanya sebatas dan sekadar tahu. Yesus selalu memperbandingkannya dengan pemungut cukai dan perempuan sundal. Kenapa ini yang disebutkan? Karena dalam masyarakat Yahudi, perempuan sundal dan pemungut cukai dianggap sebagai pekerjaan, profesi, atau orang-orang yang paling hina di antara yang paling hina. Perempuan sundal, mereka menganggapnya sebagai bagian dari ketidaksucian hidup. Sementara itu, para pemungut cukai, mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsanya karena memungut pajak untuk pemerintah Kekaisaran Roma yang menjajah mereka. Jadi dua orang ini adalah orang yang paling buruk di seantero bangsa Israel pada zaman Yesus saat itu. Yesus membandingkannya dengan para imam kepala yang dipandang sangat memiliki wibawa tertinggi dan dipandang sebagai orang yang paling saleh dalam tataran sosial pada waktu itu. Orang yang paling saleh diperbandingkan dengan orang yang diberi stereotip oleh masyarakatnya sebagai orang yang paling hina dan rendah. Yesus mengatakan bahwa kesalehan rohani harus bersambut dengan kesalehan sosial. Ketika panggilan pertobatan itu dinyatakan, anak sulung itu tahu tapi tidak melakukannya. Tetapi ketika si anak bungsu, orang-orang yang dianggap rendah ini, dipanggil dalam keselamatan, mereka awalnya mengatakan tidak mau. Tetapi lalu sadar, berubah, bertobat, metanoia, dan menuju kepada Allah. Maka, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, panggilan kita sebagai warga gereja bukan hanya sekadar melakukan sebatas ritual-ritual agama kita. Rajin membaca kitab suci, berdoa setiap waktu, lalu kemudian melakukan pelayanan di gereja. Itu semua penting dan berguna membangun hidup iman kita. Tetapi tidak cukup. Harus terus maju, melampaui itu semua. Mengerjakan apa yang kita percaya, mengerjakan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dalam hidup kita, melayani dan berbuat baik, mengasihi sesama. Keselamatan yang dianugerahkan Tuhan menuntut kita semua untuk bekerja seperti kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu. Maka kepada kita semua diundang untuk tidak hanya rajin mengikuti ibadah dan ritual, tetapi juga memberlakukannya di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kesalehan rohani kita akan bersinergi dengan kesalehan sosial kita. Dengan berbagai perbuatan-perbuatan kasih yang kita kerjakan kepada setiap orang, kepada seluruh ciptaan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan bukan hanya dalam ritual ibadah, tetapi juga dalam laku hidup kita setiap hari, dalam berbagai karya yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati saudara-saudara dan saya untuk terus menjadi bagian dari kerajaan Allah dinyatakan untuk mengasihi dunia, memberlakukan hidup dalam ibadah dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Amin.